Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan, saya Sasvelia Dwiaksata dari jurusan Teknik Kimia Universitas Bungata. Saya berasal dari kelompok 72 KKN Tematik Mitigasi Bencana COVID-19 di bawah dosen bimbingan Ibu Dr. Insinyur Lucy Utama MT. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Tapi sebelum itu, teman-teman udah pada tahu nggak nih, apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos adalah salah satu jenis pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan. Nah, pelapukan ini terjadi karena adanya interaksi antara mikroorganisme dengan bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik tersebut. Apa sih manfaat dari pupuk kompos? Pupuk kompos berguna untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, sehingga dapat menyimpan air tanah lebih lama. Ketersediaan air di dalam tanah dapat mencegah lapisan kering pada tanah. Penggunaan pupuk kompos juga bermanfaat untuk kesehatan akar, serta membuat akar lebih mudah tumbuh. Salah satu bahan yang sangat potensial untuk diolah menjadi pupuk kompos adalah sampah rumah tangga. Pengolahan sampah rumah tangga ini selain bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga bermanfaat untuk mendapatkan pupuk organik yang sangat bermutu. Meskipun pupuk kompos dapat dibuat dari sampah rumah tangga, tapi bukan berarti semua jenis sampah rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk organik. Lalu, apa saja sampah organik yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos? Yang pertama ada sampah sisa makanan seperti sayuran yang telah busuk, sisa buah-buahan, hingga daging yang busuk. Kertas bekas, kardus bekas, maupun tisu bekas, dedaunan kering atau rerumputan, serbuk gergaji atau potongan kayu, dan lain sebagainya. Adapun sampah rumah tangga yang tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, diantaranya seperti box minuman yang dilapisi bahan metal, plastik, kaca, besi, aluminium, kaleng bekas makanan atau minuman, dan lain-lain. Setelah teman-teman mengetahui sampah apa saja yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Apa saja bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk kompos? Bahan yang utama ada sampah rumah tangga yang disebut sebagai sampah nitrogen seperti sayuran busuk, buah-buahan busuk, dan cangkang telur. Bahan yang kedua ada sampah karbon seperti dedaunan kering, kardus, atau produk-produk yang berbahan kayu. Selanjutnya ada tanah bekas yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu ada bioaktivator yaitu EM4 agar pembuatan pupuk kompos berlangsung lebih cepat. Dan bahan yang terakhir ada molase atau air tetes tebu yang berfungsi sebagai sumber energi bakteri dekomposter yang akan kita berikan pada kompos. Langkah pertama, siapkan tong atau pot yang sudah dilubangi di bagian bawahnya, lalu ditampung dengan ember di bagian bawah untuk menampung sisa-sisa air pada saat fermentasi pupuk kompos. Langkah kedua, masukkan tanah bekas yang sudah digunakan sebelumnya pada bagian dasar tong setinggi lebih kurang 1 cm. Lalu masukkan semua sampah-sampah rumah tangga, baik itu sampah nitrogen maupun sampah karbon. Selanjutnya masukkan molase atau air tetes tebu ke dalam tong sebanyak kurang lebih 250 ml. Langkah selanjutnya, campurkan EM4 atau bioaktivator sebanyak 2 tutup botol ke dalam ember yang berisi air sebanyak 1 liter. Masukkan larutan EM4 atau bioaktivator ke dalam campuran pupuk kompos yang telah kita buat. Lalu ditutup kembali menggunakan tanah bekas hingga menutupi permukaan pupuk kompos. Lakukan pencampuran semua bahan yang berada di dalam tong hingga merata. Apabila campuran pupuk kompos terlalu basah, bisa ditambahkan sampah karbon seperti dedaunan kering, kardus bekas, kertas bekas, atau produk-produk yang berbahan kayu lainnya. Langkah terakhir dilakukan penutupan pada tong dan ditunggu selama 1 minggu.
tadi cara pembuatan pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman dan keluarganya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.